Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia bersama saya, Bapak Deden Adela Zurida sebagai guru mata pelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Setelah minggu lalu kita sudah mengetahui mengenai rumus kimia, ada rumus molekul, ada rumus empiris, kemudian ada juga sistem periodik unsur. Minggu lalu sudah kita kenal yang ada golongan dan ada periode dalam sistem periodik unsur. Golongan itu yang berurut sejajar dari atas ke bawah, ada golongan A dan golongan B, dan juga ada periode dalam sistem periodik unsur yang sejajar dari kiri ke kanan, mulai dari periode 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sejajar dari atas dari kiri ke kanan. Nah, kali ini setelah kemarin kita mempelajari rumus kimia, rumus molekul, rumus empiris, dan juga sistem periodik unsur, sekarang kita akan belajar mengenai tata nama senyawa. Nah, kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam produk-produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, atau bumbu dapur dan lain-lain. Itu biasanya suka mengandung komposisi yang tertulis di bungkusnya, itu ada komposisi. Misalnya saja kita ketahui dalam obat mah ada MgOH komposisinya. Nah, kemudian ada juga cuka CH3COH komposisinya. Atau dalam vitamin C misalnya ada asam askorbat. Nah, itu nama-nama itu dari mana sih tata namanya? Nah, kita akan belajar mengenai tata nama supaya kita bisa mengenal, memudahkan kita dalam mengenali bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem periodik unsur. Nah, kurang lebih sistem periodik unsur itu dibagi ke 3 bagian. Unsur-unsur itu dalam sistem periodik. Kalau kita perhatikan di sini ada warna biru, kuning, dan ada kuningnya ada yang agak muda dan ada yang agak tua. Yang warna biru ini memberikan keterangan bahwa unsur itu merupakan unsur logam. Unsur logam. Yang kuning itu yang non logam, berarti bukan logam. Bisa gas, bisa cairan bentuknya, gitu ya. Dan ada juga yang semi logam. Semi logam ini metaloid disebutnya, dia bisa bersifat logam dan juga bisa bersifat non logam. Nah, jadi ada batasnya di sini. Untuk yang warna kuning ini non logam semuanya, jadi yang atom-atom karbon, nitrogen, oksigen, klor, brom itu atomnya merupakan atom non logam. Sementara yang logam itu yang warna biru ini itu ada 2, yang logam golongan A dan logam golongan B dibagi lagi ya. Golongan A ini yang ada di golongan 1A, 2A, 3A, 4A, dan 5A. Ini jadi lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium itu logam golongan A. Golongan 2A juga beryllium, magnesium, kalsium, dan seterusnya itu logam golongan A yang ada di golongan A. Nah, ada juga yang logam golongan B. Logam golongan B ini yang adanya di golongan B. Jadi nikel, tembaga, seng, besi, emas, perak, itu semuanya ada di logam golongan B. Jadi sekali lagi di dalam sistem periodik unsur itu ada non logam dan ada logam. Logam juga dibagi 2 lagi, ada logam golongan A dan logam golongan B. Nah, kemudian dalam sistem periodik unsur juga kita ketahui bahwa untuk lambang unsur itu dalam sistem periodik unsur itu ada angkanya, suka ada angka lambang unsur, kemudian nama unsur, dan juga ada nomor masanya, angkanya. Nah, ini sudah dibahas kemarin dalam rumus kimia. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Nomor massa menentukan jumlah nomor massa itu nomor massa atom keseluruhan, sehingga kita bisa mengetahui jumlah neutron dengan cara mengurangi nomor massa dengan atom. Nah, jadi senyawa itu dalam kehidupan sehari-hari ada 2 bagian, 2 macam. Yang pertama ada senyawa biner dan juga ada senyawa poliatomik. Senyawa biner itu definisinya senyawa yang hanya memiliki 2 atom saja. Jadi senyawanya terbentuk hanya dari 2 atom saja. Contoh misalnya H2O. H2O itu terbentuk dari atom H dan atom
O. PCl3 terbentuk dari atom C, atom P maksudnya, maaf ini harusnya atom P dan atom Cl. Al2O3 atom aluminium dan atom O. Jadi hanya dua saja pembentuk senyawanya atomik. Sementara senyawa poliatomik itu lebih dari dua jenis atomnya pembentuknya. Misalnya NaNO3 itu ada tiga, ada atom natrium Na, ada atom N, dan juga ada atom O. Jadi ada tiga, lebih dari dua. Ada juga Al2SO4 3 kali. Itu pembentuknya ada dua atom Al, ada atom S, ada atom O. Ada juga CH3COOH ya. Ini senyawa poliatomik lebih dari dua jenis atom. Nah, kita mulai dari yang biner dulu. Tadi biner itu adalah hanya terdiri dari dua jenis atom. Jadi senyawa biner itu hanya dua unsur pembentuknya. Kita bahas supaya memudahkan. Jadi senyawa biner itu ada yang terbentuk tidak ada logam, artinya hanya non logam dengan non logam, dan juga yang ada logamnya, jadi logam dengan non logam. Nah, tadi seperti tadi ada logam golongan A dan juga ada logam golongan B. Kita bahas satu-satu ya yang tidak ada logam dulu. Nah, kalau suatu senyawa itu tidak mengandung logam, tidak ada unsur logamnya, maka tata namanya gampang. Nah, contoh misalnya ini PXQY. P ini untuk atom non logamnya, jadi kan tidak ada logam. Q ini untuk atom non logam juga, jadi terbentuk dari dua. X ini untuk indeksnya angka, biasanya angka menunjukkan angka berapa. Y juga untuk indeks Y. Nah, pola tata namanya indeks, kemudian unsur P yang ini, unsur P yang di depan, indeks Y, indeks Y ini awalannya, terus diikuti unsur Q, dan akhirannya pakai akhiran ida, diganti akhiran ida. Nah, untuk indeksnya ini kalian harus hafal. Kalau misalnya indeksnya 1, ini angka X nya 1 misalnya, berarti mono sebutnya. Kalau angka indeksnya 2, sebutnya di 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, heksa, dan seterusnya. Ini harus hafal di luar kepala. Oke, sebagai contoh kita lihat. Ini ada senyawa P2O5. P2O5, P itu P2O5 ini P itu atom fosfor. Fosfor ini kalau kita lihat kembali ke slide yang tadi, P itu P. Coba kita cari P ada di mana. P. Nah, ini P. P ada di sini ya. P ada di sini. Berarti P-nya itu atom non logam. P-nya atom non logam. Fosfor. P itu namanya fosfor. Terus ada juga atom oksigen. Oksigen itu non logam juga. Kalau kita lihat di sini. Oksigen letaknya di sini. Ini oksigen non logam. Jadi dua-duanya non logam. Berarti ini tidak ada logamnya. P2O5 ini tidak ada logam. Nah, bagaimana cara menamainya? Nah, ini tadi pola tata namanya ingat, indeks dulu, baru disebut unsur P-nya, kemudian indeks Y yang ini, yang 5 ini, ya, kemudian disebut unsur keduanya, unsur Q-nya dalam hal ini oksigen, terus pakai akhiran ida. Nah, jadi P2O5 ini namanya diposporus. Kenapa diposporus? Karena dua itu di, ya. Di, kemudian indeks X-nya namanya di, unsur P-nya fosfor, di fosfor, kemudian indeks Y-nya ini akan 5 berarti penta, ininya oksigen itu O itu namanya oksigen, akhirannya diganti pakai akhiran ida, jadi namanya diposporus pentaoksida. Contoh lain misalnya yang biner ini 2, karena hanya 2 terbentuk dari 2 atom, CCl4 contohnya. C itu karbon ya.
Cl itu klor. Karena Cl-nya ada 4, maka pakai awalan tetra indeksnya. Karbon tetra klor pakai akhiran ida. Karbon tetra klor ida. Kenapa tidak disebutkan ini? Karbon ini kan ada satu atomnya, kenapa tidak disebut mono? Biasanya kalau satu tidak perlu disebut, jadi cukup sebutkan nama atomnya saja. Nah, contoh lain misalnya ini yang sering kita dengar, CO2, C-nya ada satu, karena satu jadi tidak usah disebut, langsung sebut namanya unsur lainnya. Jadi karbon, oksigen, oksigen kan, oksigen karena oksigennya ini di sini indeksnya ada 2, jadi pakai awalan di, sehingga disebutnya karbon dioksida. HBr juga sama, hidrogen bromida, karena ini satu tidak usah disebut mono, langsung saja hidrogen brom pakai akhiran ida, jadi hidrogen bromida. Sehingga pola tata namanya yang harus diingat ya, indeks dulu, kemudian unsur P, kemudian indeks Y-nya, unsur Q pakai akhiran ida di belakangnya. Ini kalau senyawa biner hanya terdiri dari atom non logam dan non logam, jadi tidak ada logam, non logam dan non logam. Tinggal sebutkan indeks Y, unsur P, indeks X, unsur P, indeks Y, kemudian unsur Q pakai akhiran ida. Oke. Kalau ada logam, berarti ini pasti unsur pembentuknya logam dan non logam. Tapi ini logamnya logam golongan A. Kalau ada logam ini indeksnya tidak usah tersebut, tidak perlu disebut, langsung saja sebutkan nama unsurnya, unsur P, unsur Q pakai akhiran ida saja cukup. Tapi syaratnya logamnya harus golongan A. Tadi golongan A yang mana? Golongan A itu yang sebelah sini. Berarti kalau ada logam litium, natrium, kalium, rubidium, berilium, magnesium, kalsium, atau ini helium, gallium, indium, titanium, itu tidak usah disebut indeksnya, langsung saja sebut nama unsurnya. Contoh misalnya Na2O. Na2O ini Na-nya itu kan logam golongan A. Jadi tidak usah disebut di natrium, langsung saja natrium oksida. Syaratnya ini logamnya golongan A. Contoh lain misalnya MgBr2, magnesium bromida. Tidak usah disebut di bromida, tidak perlu disebut indeksnya, langsung saja tulis magnesium bromida karena ada logamnya logam golongan A. Jadi kalau logam golongan A tidak perlu disebut indeksnya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada logam golongan B? Ini logam golongan B agak rumit memang dengan logam. Kalau ada logam golongan A, jadi kalau ada logam golongan B harus disebut Romawi biloxnya. Nah, bagaimana cara menghitung bilox? Nanti kita akan bahas pada video berikutnya ya, untuk menghitung bilox, cara menghitung bilox. Nah, tapi kurang lebih kalau ada pola tata nama yang memiliki logam golongan B, indeksnya tidak perlu disebut, tetapi harus menghitung bilangan oksidasi dulu dari atom logam golongan B. Contoh misalnya kita di sini ya ada unsur Fe2O3. Fe2 itu Fe itu kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur, yaitu masuk ke dalam logam golongan B. Mana coba kita cari. Nih, ini Fe. Fe ada sebelah sini. Golongan 8B. Berarti masuk ke dalam logam golongan B. Nah, kalau ada logam golongan B, jadi syaratnya tidak usah perlu indeksnya tidak perlu disebut, tapi harus menghitung bilangan oksidasi Fe-nya. Nah, menghitung bilangan oksidasi Fe itu gampangnya beginilah. Bilox Fe itu suatu unsur dalam senyawa itu yang tadinya masing-masing punya bilox, kalau dalam senyawa itu jumlahnya harus 0. Jumlahnya harus 0 seperti itu. Sehingga kalau ada Fe2, berapa bilox Fe-nya? Kita tanyakan sebagai X. Misalnya. Ditambah ini min 6. Min 6 ini dari mana? Min 6 ini dari bilox oksigen. Oksigen itu di senyawa apapun biloxnya min 2. Nah, karena ini oksigennya ada 3, jadi min 2-nya kali 3. Jadi min 6. Min 2 kali 3 sama dengan min 6. Nah, masukkan di sini min 6.
Jadi tadi kalau dalam senyawa biloxnya harus sama dengan 0. Nah, kalau bilox O3-nya sudah diketahui sama dengan min 6, berarti berapa bilox Fe? Bilox Fe ini, karena Fe-nya ada 2. Nah, biloxnya berapa? Kita tanyakan biloxnya sebagai X. Jadi 2X min 6 sama dengan 0 gitu ya. 2X sama dengan 6-nya pindah ruas ke sini, jadi yang tadinya negatif jadi positif. Jadi X sama dengan 6 dibagi 2, pindah ruas. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga bilox untuk Fe itu adalah bilox untuk Fe itu adalah 3. Sehingga tata namanya sebutkan tadi ya, sebutkan Romawi bilox unsur P-nya. Nah, ini unsur P-nya ini Fe. Berarti besi 3 oksida. Ini besi Fe itu kan besi namanya, Romawinya karena biloxnya 3 maka besi 3, O-nya itu oksigen. Oksigen itu pakai akhiran ida, unsur Ki-nya pakai akhiran ida. Jadi oksida. Ini juga sama. Seng bromida Zn. Ini harusnya klorida ya. Mohon maaf, ini nih harusnya klorida nih. Seng 3 klorida. Ini aluminium klorida. Jadi indeksnya tidak perlu disebut, tidak perlu aluminium triklorida. Ya, ini senyawa biner, masih senyawa biner, terdiri dari 2 jenis atom, hanya atom Fe dan atom O. Tapi ini ada golongan B-nya. Jadi kalau tidak ada golongan B-nya kan tadi logam A cukup disebutkan nama unsurnya saja, unsur logamnya, diikuti non logam, baru akhiran ida. Nah, kalau ada logam golongan B harus dihitung dulu bilox logamnya. Ya, seperti ini. Nanti kita akan bahas di video yang lain untuk menghitung bilangan oksidasi. Oke, gitu. Jadi itu tata nama untuk senyawa biner kalau ada logam golongan B. Nah, kalau senyawa biner kan cuma terdiri dari 2 atom saja. Bagaimana kalau yang lebih dari 2 atom? Nah, kalau lebih dari 2 atom tadi namanya senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik itu adalah senyawa yang lebih dari 2 atom. Jadi unsur pembentuknya itu lebih dari 2. Ya. Ini caranya gampang sebetulnya. Untuk senyawa poliatomik ini cukup hafalkan saja daftar ionnya. Nah, ini misalnya kelompok ion yang negatif 1. Nah, kelompok ion yang negatif 1. Ini hafalkan. Kalau F min namanya fluorida, kalau Cl min namanya klorida. Ini semuanya min 1, muatannya negatif 1. OH min itu hidroksida. Jadi muatannya ini negatif 1 semua. Nanti kalau ditanya misalnya ClO2 min, berarti itu namanya apa? ClO2 min itu namanya klorid. Kalau ditanya lagi BrO2 min, namanya bromid. Ini semuanya harus apa? Di luar kepala. Ini tidak ada cara lain, harus dihafal daftar ion. Ini untuk min 1, ion min 1. Ada juga ion yang muatannya negatif 2. Nah, ini juga harus dihafal sama. Ada sulfit SO3 2 min, ini semuanya muatan min 2 min. Kalau tadi kan muatannya min 1. Sulfit, sulfat, biosulfat, karbonat, oksalat, dan lain-lain. Semuanya ini harus dihafal. Wajib dihafal di luar kepala. Jadi dihafal di luar kepala. Kalaupun tidak dihafal, sering-sering latihan, sering melihat saja, jadi pasti lama-lama juga akan hafal. Nah, ini ya. Ada nanti kalau ditanya PO3 3 min itu namanya apa? PO3 3 min itu namanya positif. Nah, jadi nanti di tata namanya tinggal sebutkan saja namanya. Ini kelompok 2 min, ini kelompok 3 min. Cuma 2. Oke, jadi ini harus dihafalkan. Nah, contoh misalnya tata nama senyawa poliatomik itu sebetulnya sama dengan senyawa biner, tapi tidak usah memakai akhiran ida. Contoh misalnya begini, ada MgSO4. MgSO4. Mg itu adalah logam golongan A. Sementara SO4 2 min. Nah, kalau kita lihat SO4 2 min itu ionnya SO4 2 min itu namanya sulfat. Ini kita tinggal sebutkan saja namanya. Magnesium, Mg itu kan namanya magnesium.
SO4 itu sulfat. Sudah, lihat saja magnesium sulfat. Ya, ini kalau karena ini logam golongan A, jadi tidak usah dihitung aja biloknya. Nanti kalau logam golongan B ini salah kayaknya. Karena ini logamnya logam golongan A, jadi tidak perlu menghitung bilok seperti tadi ya. Yang perlu dihitung bilok itu kalau ada logam golongan B. Mg itu kan logam golongan A, golongan A, jadi tidak perlu dihitung bilok. Jadi langsung saja sebutkan Mg itu namanya magnesium, SO4 namanya sulfat. Harus ingat ini, jadi harus dihafalkan yang ion-ionnya. Oke, contoh lain misalnya CuSO4 2 kali. Nah, karena Cu ini adalah golongan logam yang ada di golongan B, maka itu berarti harus dihitung biloksnya, Nah, SO4 2- ini muatannya min 2. Ingat tadi kalau dalam senyawa itu biloknya harus sama dengan 0 muatannya. Jadi kalau ini tadi min 2 nya itu SO4 itu muatannya min 2. SO4 kan muatannya min 2 ya. SO4 ada di golongan min 2. Nah, min 2. SO4 itu 2 min, sulfat namanya ya. Min 2, berapa biloks X-nya? Kalau min 2 ditambah X tadi harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti X itu sama dengan pindah ruas ke sini. Yang tadinya negatif jadi positif. X-nya min 2. Sehingga namanya jadi tembaga pakai kurung Romawi, tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 sulfat namanya. Itu tembaga 2 sulfat. Nah, kalau pokoknya ringkasnya begini, kalau ada logam golongan B itu pasti harus menghitung biloks. Kalau di sininya logamnya bukan golongan B tapi golongan A, itu tidak perlu dihitung biloksnya, tinggal sebutkan saja namanya, asal harus hafal ini nama-nama ionnya semua serta muatan-muatan ya. Oke, contoh lain misalnya contoh yang ketiga, ini Zn juga sama golongannya golongan B, sehingga harus dihitung bilok Zn nya. Nah, PO4 bukan sulfat namanya ini. PO4 itu apa namanya? PO4 ini harusnya sulfit fosfat harusnya fosfat ini juga harusnya fosfat PO4 ini karena muatannya tadi min 3 min, jadi namanya itu harus Zn seng 3 sulfat namanya, seng 3 fosfat. Oke, baik, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan hubungi melalui WhatsApp atau Telegram. Dan untuk tugas kalian, coba lengkapi tabel berikut ini. Ini kalau misalnya ada N2O5 itu jenisnya senyawa biner atau poliatom. Lihat saja ininya unsur pembentuknya 2 atau lebih jenis atom. Kalau 2 berarti biner, kalau lebih dari 2 berarti namanya poliatom. Ini N2O5 namanya apa, kasih nama. Ini magnesium bromida ya, ini kasih nama rumus kimianya apa. Ini yang titik-titik yang belum diisi. Oke, kelebihan. Oke, sekian. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.